Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. So, video hari ini aku akan addressing negatif comment atau aku akan meluruskan ya pendapat-pendapat atau komentar-komentar negatif tentang Cloudy atau cloth diaper. Karena nggak sedikit ya orang berpendapat kalau Cloudy itu banyak jeleknya. Sebenarnya aku setuju kalau Cloudy itu ada positif dan negatifnya ya. Tapi kalau buat aku sendiri, Cloudy itu lebih banyak positifnya untuk aku pribadi gitu. Setelah aku pakai selama ini ya, Cloudy itu banyak manfaatnya malah buat aku. Ya jadi ternyata ada ya teman-teman kita gitu ya, ibu-ibu yang tadinya berniat untuk berCloudy, tapi ternyata pas waktu dengar komentar-komentar kayak gini, pendapat-pendapat negatif kayak gini, malah jadinya nggak berani gitu pakai Cloudy. Buat yang pernah dengar pendapat-pendapat negatif kayak gini dan nonton video aku, semoga menjadi pencerahan sedikit gitu ya, dan jadi semangat lagi gitu untuk memakai Cloudy-nya. Pendapat kontra pertama tentang Cloudy itu adalah mahal. Aku akan kasih tahu harga Cloudy itu nggak semurah harga satuan pospak atau popok sekali pakai. Kalau pospak itu harganya satuannya sekitar 2.000 atau 2.500, kadang juga ada yang jual 1.800, tapi udah jarang banget ya. Kalau Cloudy ini sepaketnya atau sesetnya sudah cover dan insertnya itu bisa sampai 100.000 gitu kan. Ada yang jual 50.000, ada yang jual 60.000, macam-macam. Tapi kalau untuk Cloudy yang brandnya udah mendunia, itu harganya memang tinggi banget kalau menurut aku juga ya. Ada yang harganya sampai 350.000 satu set ya, udah Cloudy dan cover. Terus ada juga yang harganya 250.000. Jadi itu menurut aku tinggi ya. Mungkin teman-teman yang bilang harga Cloudy-nya mahal itu pertama kali lihat harga Cloudy segitu ya, 350.000 dan shock gitu. Waduh, harga Cloudy ternyata mahal banget nih gitu. Jadi sebenarnya mahal ini kita harus lihat dulu nih, mahalnya Cloudy itu untuk pembelian awalnya aja gitu. Jadi kan kita nggak berulang kali beli terus kayak popok sekali pakai ya. Kalau Cloudy itu kan kita belinya awalnya doang. Misalnya kita beli satu set Cloudy itu kan bisa dipakai berulang kali. Kita bisa cuci, bisa sampai 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Makanya harganya memang agak lebih mahal daripada si pospak kalau pertama kali beli. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan juga pemakaian pospak dan pemakaian Cloudy, bisa ya, coba kita hitung. Oke, kita berasumsi aja ya pemakaian popok untuk anak kita tuh sehari tuh kita pakai 7 pospak ya, dan kita pakai juga 7 Cloudy. Untuk harga pospak sendiri satunya itu sekitar 2.000 ya, udah jarang banget yang jual di bawah 2.000. Jadi kita akan bulatin aja harga satu pospak itu adalah 2.000. Nah, 2.000 ini kita akan kalikan 7 pospak sehingga mendapat angka 14.000 sehari ya kan. Nah, 14.000 ini kita akan kalikan lagi 7 hari karena itu selama seminggu kita pakainya, sehingga mendapat angka 98.000 untuk seminggu. Nah, seminggu ini kita kalikan lagi sebulan ya, biar dapat budget harga popok pospak itu sebulan tuh berapa kita pakainya. Berarti 98.000 kita kalikan 4 ya, dan hasilnya adalah 392.000. 392.000 ini kita akan kalikan lagi 12 bulan. Jadi kita akan tahu harga budget pospak kita itu dalam 1 tahun itu berapa. Totalnya adalah sekitar 4.700.000-an, bisa kurang bisa juga lebih. Kita buatin aja menjadi 5 juta ya sebulan ya. Kalau anak kita proses trainingnya itu cepat, bisa sebelum 2 tahun itu bagus ya. 10 juta 2 tahun untuk biaya popok sekali pakai ya. Tapi kalau misalkan 3 tahun anaknya baru bisa pospak, ya jadinya 15 juta kan kita keluar untuk pospak aja kayak gitu. Nah, sekarang kita akan hitung Cloudy ya. Cloudy kita pakai 7 untuk sehari. Aku akan hitung langsung 3 hari ke depan ya, karena kita hitungnya hari ini setelah pakai kita akan cuci, terus besok masih dijemur gitu ya, takutnya belum kering. Jadi kita masih punya persediaan, atau besoknya ternyata hujan belum kering juga, jadi kita masih bisa untuk 3 hari pakai Cloudy. Jadi aku akan asumsikan 7 Cloudy dikali 3 hari ya. Oke, jadinya selama 3 hari kita butuh sekitar 21 Cloudy. Aku hitung satu Cloudy-nya itu seharga 60.000, karena ada ya harga Cloudy di bawah 60.000 dan juga ada yang di atas 60.000. Jadi aku akan ambil 60.000 aja untuk satu Cloudy-nya. Itu udah cover dan insert. Kita kalikan aja 60.000 itu dengan 21 pieces Cloudy kita tadi. Dapatlah angka 1.260.000. Untuk modal Cloudy kita di awal yang kelihatannya mahal ini ya, akan bisa dipakai sekitar 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Tapi kalaupun kita masih pengen nambah koleksi Cloudy kita, ya nggak akan sampai 15 juta juga ya kan. Jadi menurut aku kalau pendapat mahal itu ya mahal di awal pembelian aja gitu. Padahal kita bisa pakai selama itu gitu Cloudy-nya. Aku sendiri udah ngerasain, sekarang aku udah pakein Gavin Cloudy sekitar 2 tahun. Iya, sampai sekarang Cloudy yang dulu juga masih bisa kepake. Kecuali yang Cloudy memang size-nya kecil ya, yang Kian Kuhui. Aku udah pernah bikin videonya, Cloudy Kian Kuhui itu udah nggak kepake lagi semenjak Gavin usia sekitar 1 tahun 10 bulan. Tapi untuk Cloudy yang lain kayak Babyland, kayak produk-produk Indonesia yang lain, itu yang all size ukurannya yang 3-15 kg, sampai sekarang Gavin masih bisa pakai. Dan yang menurut aku untuk pembelian awal aku Cloudy sampai sekarang 2 tahun aku bisa pakai, itu menurut aku
aku malah lebih hemat gitu ya. Dan sekarang Kian Kuhui pun masih aku simpen. Aku berharap aku bisa pakai buat ntar adenya Gavin, tapi aku nggak tahu juga ya nanti kayak gimana ke depannya. Tapi sekarang aku akan simpan aja dulu just in case ya, siapa tahu bisa kepake kayak gitu. Nah, pendapat kontra kedua tentang Claudie ini adalah tebal atau bulky. Aku pernah dapat DM dari salah satu subscriber aku mungkin atau followers aku di Instagram. Dia DM aku, katanya beberapa kali dikomplain sama orang tuanya sendiri, anaknya kelihatan kayak tebal banget, itu pakai popok apaan gitu. Karena kalau biasanya pakai popok sekali pakai kan kayak slim gitu ya, kalau pakai Claudie kan kayak tebal banget gitu. Itu apaan sih? Jadi bikin kaget orang tua kita gitu. Oke, tebalnya Claudie itu sebenarnya tidak akan mengganggu aktivitas anak kita atau tidak akan membuat risih mereka gitu. Jadi saran aku sih kalau ada orang tuanya yang ngomong seperti itu, jelasin aja pelan-pelan, "Ma, Claudie itu banyak manfaatnya loh, bisa untuk ramah lingkungan, terus juga aku bisa lebih hemat lagi budget popok," kayak gitu. Jadi kita jelasin aja pelan-pelan tapi jangan dilawan, oke? Nah, yang selanjutnya adalah capek cucinya. Capek cuci Claudie. Kalau aku sih simpelnya sebenarnya, kita aja nyuci baju tuh setiap hari ya kan. Terus apa bedanya gitu dengan cuci Claudie? Tapi memang cuci Claudie itu lebih baik menggunakan tangan ya kalau menurut aku pribadi. Tapi nggak apa-apa juga kalau pengen cuci Claudie dengan mesin cuci. Karena aku juga kadang-kadang cuci Claudie dengan mesin cuci. Jadi silahkan dipilih aja pengen cuci Claudie pakai tangan atau pengen cuci Claudie pakai mesin cuci. Nggak masalah sama sekali. Kalau misalnya kita nggak punya waktu banyak nih setiap hari cuci Claudie, juga bisa kita cucinya 2 hari sekali. Ya udah, kalau soal capeknya ya kita nikmatin aja prosesnya gitu. Tapi menurut aku ya jangan dipikirin lah gitu capeknya, karena kan kita lihat manfaatnya ke depan. Kenapa akhirnya kita berkelodi dan ya udah kita jalanin aja gitu. Prosesnya kita nikmatin aja saat itu. Kalau aku sendiri malah aku kadang suka mikir, ya udahlah gue hitung-hitungan olahraga tangan gitu ya nyuci Claudie. Tapi kalau misalnya aku udah capek banget yang aku udah nggak mau nyuci Claudie pakai tangan, ya udah aku masukin aja ke dalam mesin cuci gitu. Se-fleksibel itu sih menurut aku kalau masalah cuci Claudie gitu ya. Yang selanjutnya adalah banyak aturan. Seperti yang aku bilang tadi, Claudie itu bisa kita pakai jarak lama, jarak panjang kayak gitu ya. Nah, biar kita bisa pakai Claudie-nya itu lama atau bisa kita turunkan, maka Claudie itu harus kita rawat gitu, harus kita jaga. Nah, itulah gunanya aturan-aturan ini gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pun nggak mau ngikutin aturannya pun nggak masalah. Jadi misalnya kalau mama-mama ada yang merasa, pokoknya gue pengen beli Claudie cuma pakainya 6 bulan, atau gue cuma pengen pakai 1 tahun, atau gue nggak mau lunsurin buat adik-adiknya, pokoknya kalau adik-adiknya pengen berkelodi lagi ya udah gue beli lagi yang baru gitu. Itu it's okay juga, nggak perlu diikutin aturan-aturan berkelodi. Sebenarnya aturan tuh mudah banget sih ya. Contohnya nih, covernya nggak perlu disetrika, atau covernya nggak perlu disikat, insertnya juga nggak perlu disikat, nggak perlu diperas terlalu kencang, atau harus pakai deterjen yang ramah Claudie. Ya, jadi menurut aku contoh-contoh yang tadi aku sebutin itu malah membantu aku atau meringankan beban aku dalam hal mencuci Claudie. Karena kan tadi aku sebutin ya, nggak perlu disetrika, nggak perlu disikat, terus nggak perlu dikucek terlalu kencang. Itu kan membantu kita juga. Kalau misalnya aku harus nyetrika Claudie, malah makan waktu aku. Oke, aku akan cerita sedikit ya. Ada salah satu kenalan aku. Jadi ibu ini ya, dia berkelodi untuk anaknya. Dia sudah pakein Claudie untuk anaknya dari usia anaknya 1 hari. Jadi udah dari newborn banget. Ibu ini berkelodi tidak mendalami dunia perkelodian. Ngerti kan maksudnya? Jadi dia cuma sekedar berkelodi aja gitu. Jadi dia cuma sekedar pakai Claudie untuk anaknya. Tujuannya agar dia bisa lebih hemat budget popok dan dia bisa sedikit membantu bumi gitu, menghindari bumi dari sampah popok sekali pakai tadi. Udah, itu aja tujuannya. Jadi dia sama sekali tidak merawat Claudie-nya, dalam arti dia nggak stripping dan dia juga nggak pakai deterjen yang ramah untuk Claudie. Jadi dia pakai deterjen baju-baju orang dewasa. Jadi dia kalau cuci Claudie ya udah barengin aja sama baju-baju orang dewasa, cuman ya udah disemprot dulu gitu ya. Jadi benar-benar dia nggak ada yang ngikutin aturan-aturan yang ada di Claudie. Dan sampai sekarang anaknya itu udah hampir 2 tahun umurnya ya, udah 1 tahun lebih umurnya, Claudie-nya masih bisa dipakai. Aku tuh sampai penasaran, emang insertnya dasarnya masih bagus ya? Dia mungkin nggak merasa ya, atau nggak merhatiin banget. Pokoknya yang dia tahu insertnya masih bekerja dengan baik, masih bisa menyerap cairan dengan baik kayak gitu. Padahal kalau menurut aku mungkin itu udah nggak bagus lagi deh serapnya ya, karena nggak pernah dirawat sama sekali. Tapi ya sampai sekarang it's okay, dia masih baik-baik aja dengan Claudie gitu, dan dia tidak mau tahu tentang dunia perkelodian. Jadi kalau kita balik lagi ke bahas peraturan Claudie, ya udah kalau mau diikutin silakan, kalau nggak diikutin silakan. Oke, yang selanjutnya pendapat kontra tentang cloth diaper adalah nggak sebagus yang di review. Aduh, aku kalau bahas ini balik lagi deh jadinya. Aku selalu bilang di video-video aku, kita itu berbeda, setiap ibu itu berbeda. Apa yang menurut aku bagus, menurut kamu belum tentu bagus. Apa yang menurut kamu bagus, belum tentu menurut aku bagus gitu. Sama aja kayak aku lagi ngelihat review orang lain tentang apapun deh ya, popok ya. Aku akan bahas popok yang sekali pakai. Menurut dia bagus nih, tapi ternyata aku nggak suka sama popok sekali pakai itu.
ya kayak gitu keadaannya. Jadi kita harus lebih explore lagi gitu, kita harus mencari tahu sendiri, kita harus mempelajari sendiri yang mana yang cocok untuk anak kita gitu. Tapi gunanya review itu kan adalah untuk mencari referensi ya. Jadi misalnya aku pengen beli produk A, tapi aku nggak tahu tuh bentuknya kayak gimana, otomatis aku akan lihat reviewnya kan, siapa yang pernah pakai produk ini untuk dia gitu, untuk dirinya. Jadi aku bisa mengira-ngira apakah benar ini yang di review dia tuh bagus atau enggak, atau yang aku lihat misalnya ternyata produknya jelek kelihatannya tapi kok menurut dia bagus, ya udah aku akan ragu gitu kan pakai itu. Tapi kalau misalnya aku lihat produknya sepertinya bagus nih dan dia juga reviewnya bagus, ya aku akan makin yakin gitu untuk beli produk itu. Ini kembali lagi ya ke selera masing-masing, ke pendapat masing-masing kalau menurut aku soal apa yang di review ternyata nggak sebagus yang di review, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ribet untuk pergi. Kalau nggak salah aku udah punya beberapa video di playlist cloth diapering aku. Waktu aku pakein Clody ke Gavin waktu aku keluar, aku akan kasih contoh kayak gini aja. Kalau misalnya ada toilet tempat bepergian kita, terus kita punya waktu untuk ngebersihinnya, Clody-nya saat itu juga, ya udah bersihin aja saat itu juga. Jadi bisa kita flush, bisa kita rapiin lagi gitu ya. Jangan lupa juga untuk bawa wet bag atau tempat untuk masukin Clody basah tadi dan kita akan bawa pulang gitu, baru cucinya di rumah. Nah, ini aku lagi bahas pup ya. Kita cuci kotorannya aja sampai bersih. Habis itu kita langsung masukin ke wet bag dan kita bawa pulang baru kita cuci. Tapi kalau misalnya kita lagi di jalan nih, susah gitu ya untuk ngebersihinnya karena nggak ada toilet. Tapi kalau menurut aku kita pasti akan nyari toilet sih ya, mau nggak mau harus nyari toilet. Tapi kalau misalnya memang nggak ada toilet, kita akan pakai air yang ada ya untuk cebok ya kan, kayak air minum atau air bersih untuk cebok anak kita. Kalau misalnya ada pupnya itu gimana, ya udah kita rapihin lagi Clody-nya, kita masukin ke dalam wet bag. Jadi kita bawa aja Clody dengan pup-pupnya tadi di dalam wet bag. Nanti baru kita ketemu toilet atau baru kita pulang, baru kita bersihin gitu. Jadi sesimpel itu sih. Nggak masalah juga kan wet bagnya kotor sedikit atau bau sedikit, tinggal kita jemur aja gitu wet bagnya. Nah, yang selanjutnya pendapat kontra tentang cloth diaper adalah nyusahin diri sendiri. Mungkin ya kalau dilihat dari segi pandang orang yang belum berklodi, karena kan klodi itu butuh dicuci kayak gitu ya, terus banyak aturannya tadi itu, terus kalau pergi-pergi jadinya susah gitu, jadi lebih ribet tadi katanya ya, jadi kayak nyusahin diri sendiri gitu. Kalau aku ngelakuin sesuatu, aku akan awali dengan niat ya. Kalau misalnya si klodi ini cocok sama anak aku, akan aku pakai terus gitu. Tapi kalau nggak cocok sama anak aku, mungkin aku akan stop. Dan alhamdulillahnya aku cocok ya sama klodi, jadi aku melanjutkan klodi sampai sekarang. Dan ya apapun resikonya, jadinya aku jalanin gitu sampai saat ini. Aku merasa sama sekali nggak menyusahkan diri aku sendiri dalam berklodi ini. Aku kan juga berklodi ini punya tujuan pastinya ya. Tujuan aku salah satunya itu yaitu hemat. Dan juga aku pengen sedikit membantu bumi dari sampah pospak tadi itu ya. Sekarang aku udah merasa nih ya manfaatnya ke diri aku gitu, ke Gavin juga. Kalaupun misalnya aku sakit nih ya, aku sakit banget, aku nggak bisa bangun dari tempat tidur, badan aku panas, aku lagi meriang, aku lagi demam, itu aku ya udah aku nggak apa-apa pakai popok sekali pakai, karena memang kondisinya aku lagi sakit. Karena suami aku itu nggak bisa cuci klodi gitu ya, bisa cuci klodinya cuma aku doang. Nggak mungkin kan aku lagi sakit-sakit, lagi panas-panas gitu aku cuci klodi ya kan. Jadinya ya udah kalau misalnya aku lagi sakit 2 hari 3 hari ya udah aku pakainya popok sekali pakai. Pendapat terakhir kontra cloth diaper ini adalah kita ibu-ibu klodi ini dicap pelit. Karena aku bilang yang poin pertama tadi, kita belinya mahal di awal doang, tapi setelah ke belakangnya kita akan jadi hemat. Nah, keluarlah pendapat ini gitu di kalangan ibu-ibu yang mencap jelek klodi ini. Mereka bilang, kok sama anak aja perhitungan ya, kan itu cuma buat popok, kan cuma 3 tahun gitu. Apa salahnya ngebeli popok buat anak? Malah bela-belain beli klodi yang harus dicuci setiap hari, terus ya biar lebih hemat lagi tuh buat anaknya. Jadinya kita dicap pelit gitu. Kalau menurut aku tentang pendapat ini, abaikan aja. Karena yang tahu tentang kehidupan kita, tentang keuangan kita itu adalah diri kita sendiri ya, keluarga kita sendiri. Kita nggak harus menjelaskan ke siapapun apakah kita berklodi itu karena pelit ataupun enggak. Yang penting kita bisa merasakan manfaatnya untuk diri kita. Dan mereka kan juga nggak tahu sisa budget popok yang udah kita pangkas itu, kita bisa alihin budget itu kemana gitu kan. Mereka nggak tahu ya kan. Jadi ya udah, biarin aja mereka bilang kita pelit ataupun apapun. Kalau suatu saat mereka coba berklodi dan bisa cocok dengan klodi, mereka akan tahu ternyata klodi itu banyak manfaatnya dan memang sehemat itu gitu budget popoknya kayak gitu. Oke, kira-kira di sini teman-teman ada nggak sih yang pernah denger tentang klodi kayak gini, yang negatif-negatifnya? Kalau ada, boleh ya di komen di bawah pendapat negatif apa yang pernah teman-teman denger gitu. Sekian untuk video hari ini, semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe channel aku, dan juga jangan lupa di-like video ini kalau suka nontonnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terakhir semoga menyenangkan. Dadah!